Kembali lagi bersama saya Kevin Egan, pemirsa di program Kontroversi. Dan tadi sebelum jeda iklan kita sudah menyaksikan bersama liputan langsung dari rekan saya Zilvia Iskandar berkaitan dengan barak militer ini, di mana Zilvia sudah bertemu langsung dengan para lulusan barak militer, sudah bertemu dengan orang tua dari para siswa yang sempat dikatakan bermasalah, dan juga bahkan sempat sudah bertemu juga dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kita akan diskusikan lebih banyak mengenai tema kita pada hari ini di program Kontroversi. Di studio saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada pakar komunikasi politik Henry Satrio, dan kemudian di sebelah kiri saya ada politikus Partai Golkar Nurdin Halid, dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ibu Ai Mariyati Solihah. Dan sudah bergabung bersama kami pula melalui sambungan Zoom ada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buki Wibawa. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bersama kami di program Kontroversi. Kita akan memulai diskusi kita pada malam hari ini dengan mencermati pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi berikut ini. Ya, inilah pernyataan dari Kang Deddy. Yang harus dilakukan KPAI-nya adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal. Bu Ai mungkin bisa menanggapi, KPAI diminta untuk turun tangan langsung untuk kemudian mengurusin, tidak hanya ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tapi kemudian juga harus mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak. Tanggapan Bu Ai, silakan. Betul, pertama kita mengenal tugas dan fungsi ya secara aturan regulasi bahwa kami memang mengawasi itu Mas Kevin. Dan dalam konteks pengawasan ini jelas kami selalu mengapresiasi inovasi regulasi ya, program kebijakan maupun bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan anak dalam setiap bentuk pemerintahan yang sedang berinteraksi dan melakukan langkah-langkah untuk anak Indonesia. Nah, dengan kategori itulah kami melihat apakah program ini sesuai dengan regulasi kita atau tidak. Kan tentu ini yang menjadi landasan utama, pedoman utama. Anak-anak yang seperti apa yang hari ini sedang disasar, itu yang paling saya lihat sebagai implementasi utama pengawasan KPAI. Dan betul ketika kami awasi yang disebut terminologi anak nakal itu sebetulnya sudah jauh kita tinggalkan sejak 97. Kita berubah pada anak yang berhadapan dengan hukum, mereka membutuhkan perlakuan khusus, dan mereka anak-anak yang membutuhkan perlakuan-perlakuan yang istimewa ya kalau kita mengenal secara inklusi. Nah, ini yang kemudian kami berikan masukan gitu. Dan hasilnya betul kami bertemu dengan 90 anak yang dari angkatan pertama mungkin ya saya menyebutnya. Memang betul kalau ini dari sisi regulasi peraturan gubernurnya untuk anak-anak yang tawuran dan berikutnya anak-anak yang dianggap geng motor dan lain sebagainya, kami menemukan 32% bahwa ini adalah anak-anak yang mereka lainnya, bukan dari itu semua. Dan menemukan kembali yang kedua adalah bolos sekolah, yang ketiga baru tawuran gitu ya dari 90 anak ini. Kemudian berikutnya berikutnya itu barulah tawuran dan yang motor itu dan lain sebagainya, sehingga peruntukan anak nakal dan kemudian siapa yang dimasukkan ini yang kami kira mari sama-sama kita letakkan bahwa perlindungan anak itu harus dilabeli dengan anak-anak ingin kita didik, ingin kita tumbuh kembangkan karakternya, bukan pada stigmatisasi. Ini yang paling utama kami sebut sebagai aspek pemenuhan dan perlindungan hak anak. Yang kedua tentu pada aspek pedomannya. Kalau kita sepakat ini disebut anak-anak yang memiliki perilaku khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan kemudian peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus anak, maka kita harus menyertakan asesmen awal anak-anak ini memiliki persoalan apa. Ini yang kami lihat dan kami dekati gitu ya. Kami juga secara random ngobrol dan lain sebagainya. Dan ketika dikatakan kami tidak ada keterangan dari secara asesmen psikologis ya, kami juga tidak memiliki referensi apakah dari BK ini sudah dikonsultasikan dengan psikologi. Kami melihat bahwa memang peruntukan kedisiplinan yang dimaksud dengan penyelesaian persoalan yang dianggap nakal tadi, ini harus betul-betul memiliki link and match. Sehingga bagi kami adalah bagian dari pengawasan ini, monggo menjadi satu masukan, menjadi satu alat usulan. Bu Ai, tapi kalau kita lihat tadi liputan Zilvia, kita lihat ibunya tuh happy, bahkan sampai terharu begitu. Lalu kemudian anak-anaknya juga merasa kayaknya tidak terlalu mendapatkan tekanan itu ketika
ketika ada di barak militer itu. Apakah ketika melihat itu tetap harus dievaluasi program ini, Bu Aya? Secara objektif ini masuk ke asesmen kami bahwa 100% orang tua memang mengizinkan. Dan yang kedua, anak-anak ini ya tadi, saya mau apa gitu ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini. Nah ini yang dimaksud dengan partisipasi anak diminta persetujuan. Yang pada akhirnya dikembangkan lagi, oh ya kamu diperintah, disuruh atau apa, nggak tahu, pokoknya saya diminta untuk masuk ke sini. Tapi kalau dengan orang tua segala macam kami lihat memang ada persetujuan. Jadi dua hal ini, yang pertama baik itu sinkronisasi dengan aturan perundangan tentang terminologi nakal, tapi kemudian menjadi anak berprestasi, anak yang kemudian ditumbuh kembangkan optimal, saya kira setuju saja. Tetapi kalau terminologinya anak nakal, anak bandel gitu ya, yang kemudian pendekatannya barak militer, ini yang coba kami lakukan pengawasan, lalu diberikanlah usulan-usulan kami sehingga bisa diposkan bahwa yang dimaksud untuk memberikan perlindungan khusus pada anak-anak ini membutuhkan asesmen psikologis, mendudukan segala macam bentuk intervensi, baik itu berkelanjutan maupun juga jangka panjang yang pasti harus diterima oleh anak-anak kita. Saya mau nanya, Bu, dampak terburuknya apa sih dari barak militer ini? Saya setuju tuh, tadi kan kita ngelihatnya, makanya nih saya ngelihatnya dari satu sisi aja, dari sisi komunikasinya si orang tua, happy tuh, bangga, terharu, walaupun dia bilang emang udah nggak bisa diomongin lagi, jadi saya izinin lah itu gitu. Dan kelihatannya juga anak-anak itu juga bangga-bangga tuh, kelihatannya ada lomba ya, makanya banyak yang dapat piala. Tapi dari sisi saya nggak paham nih, dari sisi anak-anaknya itu, menurut Bu Aya apa sih dampak terburuknya kalau ini diteruskan gitu? Karena begini, menurut saya, kalau memang ini bagus, why not? Kenapa tidak kita duplikasi aja program KDM ini ke provinsi-provinsi lain yang memang mendapatkan atau memiliki masalah yang sama. Makanya menurut saya sih to the point aja, kira-kira kalau ini diteruskan dampak terburuknya apa nih? Karena kelihatan dari hasilnya tadi positif gitu ya kelihatannya. Iya, saya lihat mereka sumringah semua. Nggak ada yang maksudnya nggak ada nangis-nangis, tantrum. Kalau anak disebut anak nakal dari awal sampai hilir, kita ketemu beralumni nih, kamu kan lulusan anak nakal. Kalau di awal kita bilang ini mari adalah sekolah untuk menumbuh kembangkan karakter, dan mari kita juga lakukan berikan asesmen yang baik, yang kemudian akhirnya keluar misalnya, oh intervensinya ternyata harus memberi psikologis dukungannya. Karena 100% adalah persoalan keluarga ternyata ketika kami dekati. Jadi bukan semata-mata hanya pergaulan bebas atau ketidakdisiplinan anak ini, tetapi memang tripusat pendidikannya. Ada peran orang tua, anak itu dalam ekosistem sekolah dan masyarakat, termasuk bagaimana mereka masuk dalam lingkungan dan pergaulan yang mungkin keliru. Nah inilah yang saya maksud sebagai pendekatan-pendekatannya bukan anak nakal, tetapi bagaimana pengembangan secara budi pekerti, pendekatannya secara emosional dan psikososial gitu. Nah persoalan misalnya apakah barak militer ini menjadi satu-satunya, maka justru bagi kami ini adalah pilihan terakhir. Setelah orang tua give up, sekolah give up, asesmen psikologis keluar, dan kebijakan juga mendukung. Kalau ini menurut Sekarang saya emang, sangat positif. tapi kan kalau saya dulu ya ada P4, terus ada pendidikan moral Pancasila. Iya betul. Sekarang saya nggak tahu tuh masih ada apa enggak. Tapi waktu saya sekolah, Kevin, Bang izin, ada istilah bangku depan bangku belakang tuh. Kami-kami ini yang di bangku belakang nih katanya bandel-bandel nih dibandingkan yang di depan gitu. Cuma kalau di kehidupan nyata sekarang kelihatannya yang bangku belakang tuh banyak yang sukses ya daripada bangku depan. Nggak, maksud saya apakah cukup bijak kita melihatnya dari satu program ini aja. Saya nggak paham terus terang psikologi komunikasinya. Tapi yang saya lihat bagaimana si ibu itu sumringah, memang sih akhirnya kayak udah gue serahin ke negara deh, gue udah gak sanggup lagi nih, ini anak udah gak bisa dibilangin. Dan akhirnya itu terlihat efektif begitu ya, tapi kan jangka panjangnya kita belum tahu. Nah, itu makanya tadi dari Bu Aya. Saya mau tanya dulu ke Pak Buki ya, Pak Buki, sebetulnya yang kemudian dilakukan oleh Kang Deddy ini sudah melalui konsultasi tidak sih ke DPRD, dan kemudian setelah melihat tadi ada yang lulus begitu ya dari barak militer ini, apakah DPRD juga akhirnya sepakat begitu bahwa ini ide yang bagus dan kemudian patut untuk dilanjutkan, Pak Buki? Ya begini, kebetulan saya itu kader Gerindra, Partai Gerindra. Jadi di partai kami semua ketika kami dilantik menjadi anggota Dewan, itu kita masuk ke namanya diklat ya, di Hambalang selama 2 minggu juga. Tujuannya adalah supaya peserta diklat itu memiliki mental, sikap, kedisiplinan yang tinggi,
mengembangkan rasa tanggung jawab yang lebih kuat gitu ya, terus berjiwa kepemimpinan, kemudian menanamkan jiwa Pancasila, cinta tanah air, dan tentu saja nasionalisme. Nah ini saya kira hampir sama lah ketika kepala daerah lalu yang baru dilantik itu juga kan masuk retreat dulu ya gitu selama 2 minggu. Saya kira hampir sama tujuannya. Nah untuk anak-anak ini menurut saya melihat kok KPAI ini terlalu berpikir regulatif ya. Jadi terlalu kaku menurut saya. Padahal kita butuh terobosan-terobosan. Harus diingat satu sisi kita ini sedang masuk di era percepatan. Ilmunya disebut dromologi. Nah ketika ada masalah di depan mata kita bahwa kita seringkali menonton perilaku-perilaku anak-anak remaja, anak-anak SMP bahkan itu bisa melakukan hal-hal yang di luar akal kita. Misalnya ya, tawurannya udah di ambang batas kewajaran. Lalu mereka bisa menggunakan parang, bisa membabat musuhnya dengan tanpa perasaan gitu ya. Mereka juga ada yang terlibat dalam kebiasaan minum-minuman oplosan, obat-obatan, perkelahian, kemudian juga hal-hal yang negatif lainnya, begal, geng motor dan sebagainya. Nah ini secara umum. Nah bagaimana kalau kita melihat ini dianalogikan sebagai orang yang sakit, tentu harus dibawa ke dokter umum dulu gitu. Nah setelah dari dokter umum baru diberi obat, ada yang bisa selesai di dokter umum, ada yang mungkin nanti membutuhkan dokter spesialis. Jadi saya melihat program dari Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jawa Barat, adalah seperti anak-anaknya diberi diberi treatment seperti diobati oleh dokter umum. Nah namanya tadi itu ada istilah masuk barak militer dan sebagainya. Satu hal ya yang ingin saya tekankan adalah bahwa ini anak-anak remaja, tadi sebut usia 16, 17 ya, dalam rentang usia menurut psikologi perkembangan ini ada di rentang usia remaja tengah sebetulnya gitu ya. Mereka ini sedang mencari jati diri, belum membuat keputusan. Mereka merasa dirinya dewasa, tetapi sifat anak-anaknya masih ada, sehingga masih membutuhkan bimbingan ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak diharapkan oleh norma-norma atau nilai-nilai di lingkungannya. Oleh karena itu menurut saya, arah atau apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini menurut saya sesuatu yang baik. Hal yang baik kenapa sih harus dikontroversialkan gitu ya, dikontroversikan gitu. Tidak perlu dikontroversialkan begitu ya Pak Buki ya? Iya. Oke. Jadi maksudnya gini ya, KPAI coba datanglah ke sana seperti yang dilakukan oleh Kaseto. Ternyata kan di sana juga disediakan, Pak, psikolog disediakan, tenaga kesehatan disediakan, guru agama disediakan, guru sekolah biasa disediakan. Dan kenapa sih seperti tidak mempercayai institusi TNI gitu? Padahal itu suka dilakukan juga. Kepada Bu Ai untuk menanggapi ya, Pak Buki ya. Tapi saya mau ke Pak Nurdin dulu nih, Pak Buki ya. Pak Buki, kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini ternyata kemudian tidak hanya memiliki dampak terhadap anak-anaknya dan juga pada orang tua, tapi kemudian juga disebut popularitasnya meningkat begitu di Jawa Barat. Nah, Pak Nurdin sendiri melihat apakah kebijakan ke barak militer ini lebih banyak untuk kebijakan yang populis saja, ataukah memang memberikan dampak yang signifikan begitu untuk warga Jawa Barat? Ya, saya secara pribadi sangat mengenal dekat dengan Deddy Mulyadi ya. Jadi waktu saya ketua harian Golkar, beliau ketua DPD Golkar Jawa Barat. Memang Kak Deddy ini sejak dia jadi bupati, dia memang sudah mampu membranding dirinya secara populer itu. Nah, tetapi kemudian kepemimpinannya yang melahirkan berbagai kebijakan itu juga menghadirkan polarisasi ya. Ada yang memberi apresiasi karena dianggap kebijakannya itu adalah pro rakyat dan sangat komunikatif di medsos. Tapi ada juga yang mengkritisi bahwa kebijakannya itu tidak etis, gitu ya, lemah dalam teori dan tidak berbasis keilmuan, kemudian berpotensi melanggar HAM. Dan perlu kita pahami bahwa setiap kebijakan yang populis dengan pendekatan yang populis belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan secara berkelanjutan. Tapi saya bisa memahami bahwa apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy tentang anak-anak yang saya tidak setuju sebetulnya menggunakan kata-kata anak nakal itu ya. Karena nanti akan tercipta stigma ketika dia keluar dari barak militer, kemudian teman-teman kau alumni militer.
alumni apa namanya anak nakal. Ya. Gitu. Nah itu stigma itu tidak bagus. Ini solusi jangka pendek apabila dikaitkan sebagai sebuah sotrafi ini bagus ya dalam upaya untuk menciptakan kesadaran. Tapi saya sebetulnya tidak yakin ini bisa menciptakan kesadaran kolektif bagi anak didik kita dalam jangka panjang. Oleh karena itu ini perlu ada solusi dari Kementerian Pendidikan sebetulnya. Ya. Harus diberi kegiatan ekstrakurikuler dibanding intrakurikuler yang sebanding itu. Sehingga anak-anak kita itu tidak punya waktu dan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Jadi ada cara lain begitu ya Pak Rudi ya? Tidak harus barak militer begitu ya? Dulu zaman saya dulu sekolah, ada namanya Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Siswa-siswi ini adalah melakukan karya nyata di sebuah desa dalam bentuk berkemah. Di sini bisa dilakukan ini sebetulnya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kemudian hadirkan personel TNI untuk berikan pelatihan-pelatihan yang bisa menciptakan kedisiplinan untuk menghadirkan kesadaran. Jadi nggak perlu ke barak militer begitu ya Pak Rudin? Oke, baik. Kita akan jeda dulu, pemirsa, jangan kemana-mana, kontroversi akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.